Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mustika Ningrum dengan NIM 081911733010. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir telemedika saya yang berjudul Monitoring Perekaman EKG menggunakan sensor AD8232 berbasis Internet of Things. Yang pertama ada latar belakang, di mana data riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2013 dan pada tahun 2018 menunjukkan tren peningkatan penyakit jantung yaitu 0,5% pada 2013 menjadi 01,5% pada tahun 2018. Di mana cara yang paling umum dalam mendeteksi atau memonitoring penyakit jantung adalah dengan menggunakan elektrokardiogram atau EKG. Namun, pemonitoring penyakit jantung menghasilkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini juga didasarkan pada data BPJS Kesehatan pada tahun 2021, di mana pembiayaan kesehatan terbesar pada penyakit jantung yaitu 7,7 triliun. Namun, terdapat hal lain yaitu potensi Internet of Things dapat digunakan untuk memonitoring perekaman EKG dikarenakan perangkat IoT ini dapat digunakan untuk melakukan pemantauan kesehatan jarak jauh selama memiliki koneksi internet. Berikut merupakan perancangan sistem yang akan dibuat, di mana sensor kemudian akan di-upload pada cloud, yang kemudian akan dipublish dan disimpan pada broker yang berupa MQTT, yang kemudian akan didistribusikan dan dipublish melalui mobile device atau handphone, dan juga pada komputer. Dan berikut adalah contoh skema rangkaiannya, yaitu menggunakan sensor AD8232 dan juga menggunakan microcontroller Node MCU ESP8266. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT, di mana IoT merupakan kemampuan dalam menghubungkan objek yang memungkinkan mereka untuk saling berinteraksi dengan objek yang lain melalui lingkungan atau perangkat komputasi lainnya dengan internet. IoT dapat berisikan mengenai lingkungan objek yang direkam secara real-time, yang kemudian dapat diubah menjadi data dan ditransmisikan melalui jaringan yang dikirim ke pusat data. Perangkat IoT dapat diintegrasikan dengan sistem yang handal dan memiliki kapasitas penyimpanan serta kemampuan komputasi yang baik. Salah satu dari Internet of Things adalah komputasi berbasis cloud. Kemudian microcontroller yang digunakan berupa Node MCU ESP8266 yang merupakan perangkat yang kompleks di mana Node ini menggabungkan beberapa fitur yang minimum sistem sebagai microcontroller yang dilengkapi dengan akses internet. Node MCU ESP8266 ini merupakan perangkat terbaik dalam mengembangkan aplikasi IoT karena pemrograman dapat dilakukan pada software Arduino IDE dengan menggunakan komunikasi USB to serial. Kemudian pada Node MCU ESP8266 ini terdapat pin I/O yang dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring atau controlling dalam sebuah proyek IoT. Bentuk fisik dari Node MCU ESP8266 yaitu terdapat port USB yang memudahkan pemrograman. Node MCU ESP8266 sendiri merupakan turunan dari pengembangan modul IoT tipe ESP12. Berikut merupakan topografi chart yang digunakan dalam proyek akhir ini, yaitu dimulai dari pengambilan data analog menggunakan sensor AD8232, kemudian memproses nilai analog tersebut menjadi nilai digital berupa nilai EKG dan juga BPM, kemudian membuat paket data yang akan dikirimkan ke cloud, dan kemudian menghubungkannya dengan jaringan internet, memastikan terlebih dahulu apakah mikrokontroler atau IoT tersebut telah terhubung dengan jaringan internet. Jika telah terhubung, maka dilanjutkan dengan mengirimkan paket data dan memeriksa paket data tersebut, apakah paket data tersebut berisikan nilai EKG dan juga BPM. Jika benar, maka dilanjutkan dengan penyimpanan dalam basis data pada cloud dan memanggil data
dari base data di cloud, yang kemudian akan ditampilkan data yang dipanggil tersebut. Penelitian ini menggunakan sensor A8232, di mana sensor A8232 merupakan modul yang digunakan untuk mengukur elektrokardiogram atau EKG, serta aktivitas bioelektrik yang terjadi di dalam tubuh manusia. Sensor A8232 merupakan blok pengkondisi sinyal yang mampu mengekstrak, menyaring, dan memperkuat sinyal biopotensial dalam tubuh. Pada modul sensor A8232 mempunyai 9 koneksi keluaran IC yang dapat digunakan dengan SDN, LO+, LO min, output, kemudian input 3,3 volt, dan juga disediakan pin ground yang memudahkan untuk memonitoring dengan Arduino. Sensor A8232 juga dilengkapi dengan pin right arm, left arm, dan juga right leg yang dihubungkan dengan sensor. Sensor A8232 ini digunakan untuk mengukur aktivitas kelistrikan jantung yang dapat diklasifikasikan sebagai elektrokardiogram jantung, di mana sensor ini dapat membantu mendapatkan sinyal yang jelas dari interval PR dan juga KT. Sensor ini mendapatkan input sinyal biopotensial melalui elektroda yang ditempelkan pada tubuh berdasarkan teori dari sedapan bipolar segitiga Enthoven. Terdapat 3 buah elektroda yang terdapat pada sensor ini, yaitu elektroda berwarna merah yang berfungsi sebagai kutub positif, elektroda berwarna kuning yang berfungsi sebagai kutub negatif, dan elektroda berwarna hijau yang difungsikan sebagai ground. Ketiga elektroda ini mendapatkan sinyal biolistrik berdasarkan dari prinsip kontak antara ion metal dengan metal yang bersesuaian, sehingga menghasilkan potensial listrik yang disebut sebagai potensial elektroda, di mana potensial elektroda ini dihasilkan karena terdapat perbedaan laju perpindahan ion masuk dan juga keluar dari metal. Dengan output yang berupa sinyal analog, sensor A8232 digunakan sebagai analog to digital converter atau ADC yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital sehingga microcontroller dapat memprosesnya. Selanjutnya ada cloud atau cloud computing, merupakan sebuah model di mana sumber daya komputasinya dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pengguna secara mudah dengan melalui jaringan internet. Sistem cloud memberikan kemudahan bagi pengguna berupa penyimpanan data dengan kapasitas yang besar, mudah diintegrasi, serta lebih mudah dalam mengakses data kapan dan di mana saja karena tidak terikat dengan penyimpanan fisik. Sistem cloud yang digunakan pada proyek ini adalah Antares, di mana Antares merupakan platform yang dikembangkan oleh Telkom yang telah diakui secara internasional. Antares ini merupakan platform Internet of Things milik Telkom yang memiliki beragam fitur, mulai dari device management hingga data storage yang akan memudahkan para pengembang aplikasi dalam menuangkan ide-idenya seputar Internet of Things. Kelebihan Antares yaitu yang pertama, di mana Antares menggunakan zero infrastruktur manajemen sehingga tidak perlu repot mengurusi server karena API sudah disediakan oleh Antares sendiri. Dengan tingkat keamanan yang cukup baik, Antares juga dapat menganut standar global 1M2M yang merupakan salah satu standar terbesar di dunia. Antares memiliki database yang dekat karena berada di dalam negeri. Meskipun begitu, standarnya sudah internasional dan independen terhadap network dan juga konektivitas. Sistem pelayanan di Antares ini bersifat gratis untuk dikembangkan. Tujuan dari Antares adalah untuk mempercepat waktu pemasaran aplikasi, dikarenakan pengguna tidak perlu berinvestasi di cloud infrastruktur dan API backend. Dengan kemampuan manajemen data, manajemen pengguna, dan juga widget yang sederhana, Antares menawarkan solusi yang aman dikarenakan komunikasi dikirim melalui jalur transkripsi. Layanan yang tersedia dapat diandalkan secara real-time dan juga aman. Antares memiliki infrastruktur yang disimpan oleh developer ke dalam server yang akan diatur oleh Antares, sehingga mereka akan memfokuskan diri pada ide dan layanan aplikasi yang akan diciptakan. Kemudian untuk komunikasinya menggunakan protokol MQTT yang merupakan protokol yang dirancang sebagai transportasi untuk mengirim pesan yang sangat ringan dan juga ideal dalam menghubungkan perangkat jarak jauh dengan jejak kode kecil dan bandwidth jaringan yang minimal. MQTT memungkinkan melakukan pertukaran besar antar perangkat ke cloud dan cloud ke perangkat. MQTT juga dapat diskalakan untuk terhubung dengan jutaan perangkat IoT. Selanjutnya ada klien, di mana
pada proyek akhir telemedika ini, aplikasi IoT yang saya gunakan ditujukan untuk dipakai di rumah untuk memonitoring kondisi jantung tanpa harus melakukan pemeriksaan menggunakan EKG secara langsung. Keluaran dari telemedika ini berupa grafik EKG dan juga nilai BPM, di mana keluaran ini akan langsung dimonitoring oleh dokter atau juga ataupun petugas medis, sehingga ketika dirasa terdapat suatu kejanggalan terhadap hasil monitoring, pengguna akan lebih sigap untuk mencari rumah sakit atau langsung pergi ke rumah sakit dengan mencari fitur rumah sakit yang terdapat pada aplikasi. Kemudian selain pengguna, juga terdapat admin yang memonitoring hasil grafik EKG dan juga detak jantung berupa BPM dari pusat kesehatan atau petugas medisnya. Selanjutnya ada grafik user interface atau GUI, di mana terdapat dua yang saya contohkan di sini, yaitu untuk pengguna dan juga untuk admin. Yang pertama adalah untuk pengguna, di mana yang pertama ini merupakan tampilan awal dari aplikasi. Terdapat menu untuk username dan juga password, kemudian dapat diklik login. Di sini terdapat 3 fitur, yaitu fitur untuk monitoring berupa detak jantung dan grafik detak, kemudian ada gejala, dan juga cari rumah sakit. Namun, selain ketiga fitur ini juga terdapat fitur tambahan berupa petunjuk penggunaan, serta fitur untuk melakukan konsultasi secara online. Jika pasien atau pengguna ingin melakukan monitoring, maka klik yang bagian fitur detak jantung dan grafik detak, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik yang live measurement, dan akan muncul tanda centang seperti di sini. Kemudian akan muncul nilai dari detak jantung. Di sini contohnya adalah 87 bpm, yang berarti kondisinya berada dalam kisaran normal. Namun jika pengguna ingin lihat grafik EKG-nya, maka diklik lihat grafik, maka akan ditampilkan grafik detak jantungnya beserta dari namanya. Di sini contoh namanya, usia, juga jenis kelamin. Kemudian mungkin jika pengguna baru dan tidak tahu cara penggunaan perangkat dan juga aplikasinya, maka ada buku petunjuknya, di mana di sini terdapat petunjuk untuk memasangkan elektroda terlebih dahulu, di mana lengan kanan adalah berwarna merah, lengan kiri berwarna kuning, dan juga tungkai kaki berwarna hijau sebagai ground. Kemudian setelah itu menghubungkan kabel USB pada sumber tegangan dapat berupa laptop, power bank ataupun charger, kemudian memastikan smartphone atau HP memiliki koneksi internet, dan melihat menu detak jantung dan grafik seperti yang telah saya contohkan tadi, dan mengklik measurement untuk mengaktifkan fitur real-time monitoring. Selanjutnya, jika dari hasil monitoring dirasa terdapat kejanggalan pada hasilnya, maka dapat mengetahui terdapat beberapa gejalanya seperti sesak nafas, jantung berdebar-debar, pusing, cepat lelah, nyeri dada, mungkin sampai pingsan, banyak mengeluarkan keringat, dan juga irama jantung yang lebih lambat, maka pasien atau pengguna tersebut disarankan untuk mencari rumah sakit, di mana dapat dicari menggunakan fitur cari rumah sakit, dan akan ditampilkan rumah sakit tempat Anda berada. Di sini merupakan contoh rumah sakit yang terdapat di kota Surabaya. Kemudian jika ingin berkonsultasi, maka disediakan fitur konsultasi secara online sebagai berikut. Kemudian ini adalah tampilan aplikasi atau tampilannya pada adminnya melalui komputer, sehingga layarnya lebih lebar, di mana petugasnya akan masukkan username dan juga password, kemudian akan login. Di sini terdapat beberapa menu, ada live measurement, monitoring, report, setting, dan juga support. Di sini ada untuk live measurement untuk melakukan monitoring perekaman EKG. Di sini ada beberapa contoh orang yang sedang melakukan live monitoring secara real time. Kemudian petugas dapat mengklik dan melihat hasil dari monitoring pengguna tersebut, seperti yang dilakukan oleh Adipati Jeno dengan detak jantung 87 bpm,
di mana kondisi tersebut masih dalam kondisi yang normal dengan detak grafik jantungnya adalah sebagai berikut dan menghasilkan hasil yang berupa normal. Kemudian untuk monitoring, kita klik yang monitoring, maka hampir sama seperti yang live measurement, namun di sini penggunanya tidak real time. Kemudian untuk report, di sini adalah melakukan pencatatan berupa report hasil dari perekaman live measurement ataupun monitoring yang dilakukan oleh pengguna, hasilnya dan juga persentase yang dihasilkan. Di sini juga ditampilkan berupa pie chart dan juga grafiknya. Kemudian untuk fitur setting digunakan untuk men-setting web pada adminnya. Kemudian juga disediakan support untuk berkomunikasi dengan pasien atau pengguna. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dari website, ada dari Kemenkes, ada dari Antares berupa web dari Telkom, kemudian juga website Antares secara resmi, dan juga ada website dari MKTT secara resmi. Untuk jurnal yang saya gunakan ada dua, dari Hariri et al. Dan juga Haryanto et al. Dengan jurnal yang telah disimpan pada Google Drive seperti berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.